Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para jamaah haji qalbu di bulan suci Ramadan rahimakumullah, kita meneruskan cara kita mendapatkan rezeki yang halal dan menghindari yang haram, yang subhan, atau jenis-jenis mana yang diperbolehkan dan mana yang haram atau yang mubah. Kita sudah mengungkapkan kemarin boleh jadi harga ghanimah, harta temuan, harta karun boleh kita makan, tapi syaratnya seperlimanya harus di zakatkan, harus dikeluarkan. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa nafahu ma bi ulumiha fitarin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw li istihaqqa ahadika zakati minal muqtarin mumta'in, atau jadi karena berhaknya mengambil harta itu dari zakat orang yang tidak mau membayar zakat. Jadi di beberapa negara yang mendasarkan Islam sebagai dasar negaranya, maka negara berhak untuk memaksa membayar zakat. Seperti zaman Umar bin Khattab dulu, kalau tidak bayar maka dia sudah tidak sahih, tidak tamam, sempurna keislamannya. Wan nafaqah wal wajibatah hadza kullu ma'khudun minal malik, dan nafkah-nafkah yang wajib ini semua adalah harta yang diambil dari pemilik harta oleh negara. Jadi ini kira-kira pajak, ini adalah zakat yang dikelola oleh negara. Maka hasil dari penarikan zakat secara aturan, artinya paksaan oleh negara itu, maka ini adalah sah juga. Nah, tinggal nanti zakatnya diperuntukkan, ditasarufkan kemana. Kalau pajak untuk apa, wah itu adalah kewenangan negara untuk mengatur dalam hal menarik zakat tanda petik di dalam sebuah negara. Maka dengan demikian harta yang diambil dari pemiliknya itu adalah boleh, karena dia mempunyai kewajiban untuk membayar zakat. Kok tidak membayar zakat? Kira-kira di Indonesia kok tidak membayar pajak? Maka boleh. Ada aturan untuk tanda petik memaksa, mempengaruhi, menekan agar dia membayar zakat. Nah, ini tetap sah. Tapi kalau hal yang menyangkut milik umum seperti berburu, ya buruan ya, binatang, kayu bakar, rumput, air di sungai, dan hal-hal yang lain itu boleh. Itu boleh karena itu milik umum, milik negara, dan itu adalah milik Tuhan, kira-kira gitu. Boleh berburu dapat kijang, boleh, karena itu tidak ada pemilik. Bapak Ibu sekalian, wal ma'khudhu bi ghairi ikhtiyari kal irsin, sedangkan harta yang diambil dengan tanpa usaha, kal irsin seperti waris, fa hadza kullu halalun, maka semua itu halal. Jadi orang tuanya berkelebihan,
hartanya diwariskan itu halal. Idza ru'iyat surutu syar'i fi tahsilihi, maka seluruhnya itu secara syarat memenuhi syarat telah diperbolehkan dan memenuhi sahnya kepemilikan seseorang. Wa ammal mal madlunun bi alamin fa wa malu sultani wa ghummalihi. Adapun harta yang diduga dengan suatu tanda harta penguasa dan harta para pejabat di suatu penguasa. Kok pejabat itu, maaf ini dalam perspektif kitab ini ya, bukan berarti saya minta Anda kita semua melakukan gerakan. Kok ada penguasa, pengusaha tidak membayar zakat, tidak memperhatikan sekelilingnya, maka ini juga bisa diambil. Ya, wa huwa mayatawal alal bilad kalbasha wal qaim maqamahu li'ati tayakkuni hurmatihi, yaitu orang yang berkuasa seperti pasha dan orang-orang yang berposisi kedudukan pasha, artinya ningrat gitu ya, karena ketiadaan keyakinan keharamannya. Jadi dengan demikian ada dua pendapat. Ya, tadi kalau ada orang yang tidak membayar zakat, tidak membayar pajak, negara memaksa. Sekarang kalau negara istilahnya apa ya, malakin daerah-daerah atau malakin daerah perdikan. Dulu ada daerah perdikan ya. Di Tulungagung itu ada Simo dan Majan, desa itu ada daerah yang perdikan. Dia menentukan sendiri. Tapi syaratnya Anda harus membayar upeti. Nah, dalam seperti ini karena memang tidak dilarang, ada yang mengatakan boleh negara bagian membayar kepada negara pusat, itu boleh, federal. Dan dalam hal ini ulama berselisih paham. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Diperbolehkan mengambil hadiah itu karena ketiadaan keyakinan keharaman, li'ami tayakkuni hurmatiha, karena nggak ada tulisan haram boleh. Nah, tapi ada yang berpendapat la yahillu li'annal akhlaba fi hadzal zaman ala amwalihim hurmah, tidak dihalalkan karena sesungguhnya di zaman sekarang ini tidak ada lagi harta-harta yang dipaksakan dari daerah ke pusat, karena negara-negara kesatuan tidak lagi ada paksaan memberi upeti kepada negara pusat. Maka kalau ada pemaksaan, hukumnya tidak boleh. Wakila dan sebagian mengatakan sesungguhnya pemberian para penguasa itu dihalalkan untuk orang kaya dan orang miskin apabila terbukti bahwa pemberian itu adalah haram, dan sesungguhnya tanggung jawab itu adalah hanya si pemberi. Artinya ini syubhat. Jadi kita tidak mengambil ini. Kalau orang mengumpulkan panitia hari besar Islam, kok ada orang yang iuran tapi iurannya dari uang yang haram, maka sebaiknya tidak diterima. Nah, dengan demikian wakila ada yang berpendapat lain, tidak halal dari harta-harta penguasa seperti itu. Dia malakin, ya kira-kira ada satu daerah, di daerah X ada premannya, bosnya, dia malakin setiap gerai-gerai satu hari berapa, sama itu tidak halal ya. Sebab mereka telah dicap dengan kedzaliman, idhum mausumuna bidzalmin, dia udah zalim, memaksa itu, dan mereka adalah hartanya adalah ala amwalhim haram, hartanya haram, wal hukmu lil ghalib, dan ini sedangkan hukumnya ini adalah dia pemaksanaan, menekan, itu nggak boleh. Bapak Ibu sekalian, ada pendapat lain begini juga, dihalalkan harta itu asal untuk orang fakir. Nah,
ini maaf kayak dulu Robin Hood ya. Ada orang kaya nggak bayar zakat, ditekan oleh Robin Hood, tapi uangnya untuk orang miskin. Seperti Sunan Kalijogo juga kan. Kecuali kalau orang fakir itu mengetahui bahwa harta itu ada berbentuk ghosab. Kalau hartanya orang yang punya itu harta yang tidak halal, tidak boleh. Tapi kalau orang kaya hanya pelit, dipaksa baru boleh diperuntukkan kepada orang miskin. Maka tidak boleh baginya mengambil sedikit pun dari orang-orang pengusaha dan penguasa yang kaya, kecuali untuk mengambilkan harta itu kepada pemiliknya. Jadi pendek kata, ini dalam fikih seperti ini, maka inilah fungsinya negara. Fungsinya Basnas menarik zakat bagi orang-orang yang sudah mustahiknya itu telah memenuhi syarat. Muzakinya diberikan kepada orang yang berhak mustahik itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wala kharja 'alal fakir ay ya'khudha min amwali sultan, dan tidak berdosa bagi orang fakir mengambil harta-hartanya orang penguasa. Ini haknya penguasa adalah, kewajibannya penguasa adalah membagi harta untuk orang miskin. Mengapa? Maaf, ini saya ambil dari praktek di Indonesia. Mengapa ada BLT, mengapa ada subsidi? Ya ini dalam rangka memberi ketahanan hidup masyarakat. Nah itu halal, boleh, terima. Tapi kadang-kadang ada orang mengatakan, tidak jelas darinya, negara dari mana, kemudian tidak mau menerima. Jadi BLT itu dan bantuan-bantuan lain itu halal. Li'anna in kanat milkahu qala rabi fi khilli akhdil fakir, karena sungguhnya harta itu dari penguasa, maka tidak ada kerugian dan itu halal kalau diambil khillin akhdil fakir, diperuntukkan orang fakir. Jadi ada tadi BLT ya, subsidi, itu boleh. Dan jika keadaan berarti harta fa'i, harta pertempuran dengan orang kafir, kemudian sudah dikeluarkan wafa'i usyira 10%-nya, maka bagi orang fakir di 1/10 itu terdapat hak demikian oleh para ulama. Jadi kalau kita, maaf zaman dulu ya, perang menaklukkan non muslim itu waktu dulu, kalau sekarang kan tidak harus. Kemudian harta jarahannya itu banyak, 10%-nya harus untuk orang miskin. Nah itu hukumnya. Sayyidina Ali telah berkata, man dakhal Islam ta'ian wa qara al-Qur'an dhahira falau fi baiti malil muslimin kulla sanatin mi'atan dirham. Siapa saja yang telah masuk Islam kemudian tunduk baca Quran, maka baginya ada baitul mal kaum muslimin di setiap tahun, punya hak. Apalagi ini mu'alaf, dia baru masuk Islam, dia mendapatkan hak. In illam ya'khudha fid dunya akhadhaha fil akhirah. Jika tidak mengambilkan di dunia, maka dia akan mendapatkan ngambilnya nanti di akhirat. Wa idza kana kadzalikal fal fakir wal alimu yuhdanu haqqahuha. Dan apabila karena seperti itu, maka orang fakir dan orang alim keduanya juga dapat mengambil. Jadi orang alim, orang yang betul-betul urusan agama kan tidak bekerja, lah itu boleh, dan negara harus membagi. Kira-kira ini disebut dengan fisabilillah. Nah, itu untuk diberikan. Apabila keadaan hartanya itu ghosab, maka itu tidak boleh diberikan. Karena itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kita tidak boleh mengambil harta ghosab diberikan orang guru, orang alim, nggak boleh. Lalu tidak ada jalan keluar bagi penguasa terhadapnya kecuali bersedekah dengan harta itu, maka diizinkan bagi orang miskin. Kalau sedekah boleh. Gitu. Jadi Bapak sekalian ya, ini memang punya uang itu juga repot, punya kelebihan itu repot. Karena harus dipikir, ini harus dibagi kemana,
mana yang untuk fisabilillah, untuk sedekah, untuk infak, untuk fakir, miskin, gharib, itu harus dibagi. Illa 'inal usbi wal harami falaysa lahu akhduhu, kecuali berbentuk ghasab dan itu jelas haramnya, maka itu tidak diperkenankan. Bapak Ibu sekalian, masalah-masalah ini banyak dalilnya dan dibahas di dalam kitab Minhajul Abidin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekarang ada yang lain, jenis cara mendapatkan harta yang lain. Wa qala al-mu'allif wa malu man lam kasba lahu illa minan nihayah, ya, au bai'al khamr au riba au kal mazamir wa ghairu dzalik min al-atillah wil muharramah. Harta yang tidak memiliki usaha pekerjaan kecuali meratapi jenazah itu boleh. Jadi penggali kubur itu boleh, memandikan kubur itu boleh, mensolati yang bagian di pekuburan itu boleh menerima dari tuannya, dari keluarganya, itu boleh ya, karena dia tidak ada pekerjaan kecuali itu. Tetapi awi bil khamr, kalau hasil menjual khamr, awil riba, ya, dan itu semua yang berkaitan dengan musik-musik yang menghantarkan kepada kemaksiatan itu diharamkan. Jadi kalau dia tokonya menjual minuman keras atau rentenir atau memiliki musik tapi musiknya menjadi orang cenderung maksiat, dulu di kampung itu apa, tayupan itu ya, nah itu haram karena di situ pasti maksiat. Nah dengan demikian, fa inna malam alim ta'an aktsara malih, karena sesungguhnya orang yang telah kamu ketahui bahwa mayoritas hartanya haramun qat'an, yaitu adalah haram secara pasti, maka dengan demikian fama ta'khudhu min yadi wa in amkana ayyakun, maka apa yang kamu mengambilnya dari tangan orang itu meskipun mungkin keadaannya ada halalan nadiron, sedikit ada halalnya, ya, fawa haramun, tetap haram. Li'annahul ghalibu 'ala dhani, karena sudah diduga kuat harta dari orang yang tadi didapatkan dari orang yang menjual khamr dan sebagainya, itu pasti haramnya, sehingga kita tidak boleh menerima dari bantuan-bantuan dari mereka. Itu menjadikan harta kita sebagian tercemar karena keharamannya. Nah, Imam As-Sibrohodi di dalam kitab Al-Futuhul Wahbiyah, beliau mengatakan di antara sejumlah perkara yang syubhat adalah keberadaan suatu di makanan yang telah diberi secara tanggung, akan tetapi penggunaan harga dengan haram itu tetap haram. Jadi Anda kita hutang, kita makan, tapi ketika kita bayar dari uang yang haram, hutangnya boleh, tapi membayarnya dengan yang haram itu yang tidak boleh, tetap haram. Illa ayyakuna tasliman ta'aman qabla qabdin thamani bitayyibatil qalbi. Hanya saja penyerahan makanan itu sebelum menerima harga pembayaran itu dengan senang hati, itu boleh. Jadi waktu makan niatnya saya akan membayar, utang dulu ya, ngebon dulu katakan. Biasanya dulu kan mahasiswa kan begitu, ya, nyatet, nah gitu kan. Nah, bayarnya waktu dimakan halal, niatnya harus membayar dengan yang halal, baru halal. Tapi kalau sudah niatnya ngemplang dan niatnya bayar dengan yang haram, menjadi haram. Maka pembeli makanan tadi, kalau niatnya dibayar dengan yang halal, itu makanan halal berdasarkan kesepakatan ulama, dan tidak merubah ketentuan dengan penyerahan harta sebagai ganti makanan tadi, dan itu
Kalau membayarnya dengan haram menjadi haram. Bapak Ibu sekalian, bahkan puncaknya pembeli belum terbebas tanggungannya, masih berhutang kok. Jadi apa yang menjadi makanan masuk kita ya jadi daging, tapi posisinya hutang. Dia tetap harus membayar, maka seakan-akan dia belum membayar makanan itu, maka tidak haram sampai dia membayar dengan yang halal. Itu. Jadi Bapak sekalian yang mahasiswa khususnya ya, itu biasanya di kantin ngebon catatan, catat itu. Bayarin bu kapan? Awas lo ya, yang punya hutang-hutang di kantin-kantin itu. Maka dengan demikian, wa minal harami mahdin, dan termasuk barang yang haram itu murni adalah barang yang dimakan mayakula minal auqafi min ghairi satil waqaf. Harta wakaf yang dimakan oleh pengurusnya itu haram. Kadang-kala kan tanah ini wakaf, kemudian diambil, haram. Itu tidak boleh. Rasulullah mengatakan, bersabda, al-muslimuna 'inda syurutihim, orang-orang Islam berdasarkan syarat-syarat mereka. Artinya tidak boleh mengambil hak wakaf orang lain. Maka siapa saja yang tidak menyibukkan dengan urusan ini, artinya wakaf tadi diambilnya urusan madrasah, maka ya harus dipelajari untuk digunakan untuk pelajaran, untuk madrasah itu. Selain itu haram. Ini tak saya wakafkan untuk kepentingan umat, ya untuk kepentingan umat. Kalau kok dijual untuk kepentingan bisnis tidak boleh. Kalau itu wakaf, li'annahu lam yastahiqul makhdud, karena sesungguhnya ia tidak berhak mengambil dari harta wakaf. Karena sesungguhnya harta wakaf itu untuk orang yang menyibukkan dengan ilmu, artinya untuk fisabilillah, maka harta itu masih boleh kalau untuk kepentingan umat. Artinya guru-guru menjadi guru tanah wakaf, kemudian dia dapat uang dari ngajar, itu halal meskipun tanahnya wakaf, karena sesungguhnya itu semua adalah bagian dari syarat sebuah syariat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wa manir takab maksiatan turaddu biha syahadatuhu, dan siapa saja yang berbuat suatu kemaksiatan maka tidak ditolak kesaksiannya dengan sebab maksiat itu. Artinya kalau dia jadi pembunuh, penjina, menuduh orang lain, bersaksi palsu dan sebagainya, itu juga misalkan dapat uang tapi dia palsu, maka dia juga haram. Maka apa yang diambilnya dengan mengatasnamakan itu semua dari wakaf, itu tidak boleh. Khusus untuk kepentingan agama kalau wakaf itu. Fahuwa haramun, selain itu maka haram. Li'annahu lam yastahiqu la yastahiqqa dzalik, karena sesungguhnya ia tidak berhak atas harta itu kalau itu dari apa? Dari wakaf. Bapak sekalian yang saya hormati, ini disebutkan harta wakaf juga diperuntukkan untuk kepentingan-kepentingan agama yang orangnya sufi. Li'anna sufiyah humul ladzi waqafu ma'al adabi asyari'ati dhahiran wa batinan, karena orang sufi kan orang sudah enggak kerja kan, dia hanya untuk kepentingan agama, masjid, ngopeni masjid, langgar ya. Maka ini adalah mempunyai hak serta syaratnya tidak melanggar syariat. Itu Bapak sekalian. Nah, Imam Ghazali mengatakan, waqad dzakarna madakhila subhata wal halal wal haram, sungguh kami Imam Ghazali telah menuturkan mana yang halal, mana yang subhat, dan mana yang haram, dan beberapa tingkatan.
dan itu ada di kitab Ihya Ulumuddin. Maaf, kita belum membahas kitab ini. Maka mestilah atasmu untuk mencarinya, dan kita akan insya Allah membahas pada suatu saat. Fa inna ma'rifat halal wa talabul faridatun ala kulli muslimin kas shalawatil khamsin. Karena mengetahui untuk mencari rezeki yang halal itu adalah wajib, seperti wajibnya sholat yang 5 waktu. Rasulullah mengatakan tolabul halal wajibun ala kulli muslimin. Mencari yang halal adalah wajib bagi setiap orang muslim. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami dan dari Sayyidina Anas. Yakni mencari pengetahuan yang halal agar kita terhindar dari yang wajib. Karena itu kita adalah wajib belajar untuk mencari ilmu dan akhirnya mendapatkan harta yang halal. Lalu makna itu semua dikutip oleh Imam Nawawi di dalam melalui dari Syekh Azizi. Yang paling akhir Bapak sekalian, hadis juga mengatakan tolabul halal faridatun batal faridoh. Mencari rezeki yang halal itu fardu hukumnya seperti fardu-fardu yang lain, yakni usaha yang halal untuk membiayai diri sendiri, keluarga, satu kefarduan seperti beriman, sholat, sebagaimana yang telah difardukan oleh Allah. Fatolaba ma yahtaju li nafsi wa iyalihi wajibun. Maka mencari sesuatu yang dibutuhkan sesuatu itu untuk dirinya dan keluarga adalah wajib. Jadi kita tetap mencari rezeki yang halal, itu wajib. Duna mazala alal kifayah kama qolahul azizi. Bukan cukup dengan sesuatu tidak wajib, sunnah, enggak. Mencari rezeki itu wajib. Karena apa? Rasulullah juga bersabda, tolabul halali jihadun. Mencari rezeki jihad yang halal ya. Apalagi untuk menafkahi anak istri. Maka dengan demikian ini ada sesuatu yang di dalamnya adalah seperti jihad. Ada apa-apa pahalanya berjihad. Maka dengan demikian ini adalah hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas yang istilahnya apa? Yang artinya ausawabuhu kathawabil jihad. Pahalanya orang mencari rezeki yang halal untuk anak istri itu kalau kita wafat maka dalam keadaan jihad, pahalanya seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Demikian ngaji kita pada sore hari ini, dan ini mengakhiri dari bab yang menerangkan tentang kita menjaga perut kita agar tidak dimasuki dengan makanan yang haram dan syubhat. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.